Bahkan Presiden Jokowi juga menegaskan agar semuanya itu menghindari politisasi agama karena itu sangat-sangat berbahaya. Menurut pandangan saya, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah berupa pesan dan sekaligus sindiran buat Partai Nasdem. Kalau misal kita ngomongin soal bahaya politik identitas, pasti otomatis akan teringat dalam pikiran kita bahwasanya dia ini adalah Anies Baswedan. Nah, begitu juga saat kita ngomongin tentang politisasi agama, maka yang teringat dalam pikiran kita adalah lagi-lagi itu adalah Anies Baswedan. Dalam videonya baru-baru ini, Anies Baswedan justru dengan percaya diri meminta agar publik ini melupakan semua kejadian pemilu dan pilkada di masa lalu. Lah kok bisa-bisanya ya kita semua ini diminta untuk melupakan kejadian di pilkada masa lalu? Lupakan peta masa lalu, lupakan forum pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Bohongan dan bualan Anies tidak becus Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Saya mengalami pengalaman pemilu yang lalu dianggap partai penista agama. Saya dididik dengan kemusliman saya, dengan keimanan saya, keyakinan saya. Terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, partai penista agama yang saya pimpin. Itu konsekuensi saya terima. Karena saya dukung Ahok. Saya pernah dukung Ahok karena saya yakin dia terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai kebangsaan. Ini aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies dibilang ini boleh jadi kadrun. Nasib saya ini di mana sih? Paling lucu nih bangsa ini, Pak. Dari awal saya bilang bahkan Anies bukan pengganti Jokowi, dia bukan penerus Jokowi, dia adalah orang yang berbeda tuh. LBP berbeda apa enggak? Enggak berbeda. Tetapi Anies kasih kriteria itu. Punya pengalaman teknokratik, punya pengalaman memimpin negara, siapa? Coba. Jadi saya mau himbau teman-teman relawan itu akalnya mesti bersih tuh melihat persoalan. Itu soalnya dalam politik kita butuh kecerdasan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya mengusulkan LBP, bukan, saya mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh Anies sehingga Anies terjebak sendiri pada kesulitan itu. Ya, mau tambah lagi kekurangannya apa? Sudah cukup. Ya, jadi begini ya, memang saya mau mengatakan kalau ada acara-acara ya yang dilakukan didasarkan kepada suatu ajaran yang baik, let's say ajaran agama Islam ya, maka semua itu akan berlangsung secara baik. Mengapa? Karena yang diutamakan adalah akhlak. Akhlak terhadap tanaman, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap sekitar dan sebagainya, ya, termasuk lisan dijaga. Nah, ini mohon maaf kalau sebuah acara sudah dilaksanakan ya dengan suatu niat yang saya tidak mengatakan tidak baik ya, tetapi satu pelaksanaan tidak pada waktu yang tepat, uang yang digunakan jor-joran bukan untuk kebaikan, ya kan, banyak yang mubazir, lalu sampah yang ditinggalkan luar biasa. Ini kan sudah menunjukkan bahwa tidak ada akhlak di situ begitu. Ya mau bilang apa lagi? Ya kan, kalau kita melakukan aksi para umat Islam, insya Allah itu tidak boleh menginjak-injak rumput, nggak boleh buang-buang sampah sembarangan. Kenapa? Masa acara yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik? Kan begitu. Nasdem ungkap hambatan safari Anies Baswedan izin cabut tanpa alasan jelas. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan menyambangi Aceh pada 2-3 Desember 2022. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan Anies bakal bertemu tokoh masyarakat dan memberikan pidato kebangsaan. Usai dijagokan Partai Nasdem sebagai capres, Anies kejar bersafari ke sejumlah daerah. Kendati demikian, Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies hendak bersafari, salah satunya ke Serambi Megah. Adapun hambatan yang dimaksud Ali adalah perizinan penggunaan lapangan yang tiba-tiba dicabut oleh pemerintah daerah. Ali mengaku baru dihubungi oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Aceh hal ihwal ini. Ali menegaskan agenda safari politik Anies ke Aceh tidak batal.
Dia mencontohkan hambatan serupa kalau Anies menjambangi Jawa Barat. Menurut dia, ada pihak yang mendekat bupati sehingga urusan izin menjadi pelik. Kedepannya, Ali berharap negara memfasilitasi anak negeri yang hendak menggelar suatu acara, apalagi kata dia, tujuan safari politik Anies adalah memperkenalkan calon pemimpin ke masyarakat. Sebelumnya, usai menyambangi Palu, Sulawesi Tenggara, Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyatakan Anies bakal bertandang ke Aceh pada Jumat pekan ini. Dia menjelaskan di Desember ini Anies Baswedan juga dijadwalkan menghadiri perayaan Natal di Papua. Insya Allah kita. Nasdem ungkap hambatan safari Anies Baswedan izin cabut tanpa alasan jelas. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan dijadwalkan menyambangi Aceh pada 2-3 Desember 2022. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan Anies bakal bertemu tokoh masyarakat dan memberikan pidato kebangsaan. Usai dijagokan Partai Nasdem sebagai capres, Anies kejar bersafari ke sejumlah daerah. Kendati demikian, Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies hendak bersafari, salah satunya ke Serambi Megah. Adapun hambatan yang dimaksud Ali adalah perizinan penggunaan lapangan yang tiba-tiba dicabut oleh pemerintah daerah. Ali mengaku baru dihubungi oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Aceh hal ihwal ini. Ali menegaskan agenda safari politik Anies ke Aceh tidak batal. Dia mencontohkan hambatan serupa kalau Anies menjambangi Jawa Barat. Menurut dia, ada pihak yang mendekat bupati sehingga urusan izin menjadi pelik. Kedepannya, Ali berharap negara memfasilitasi anak negeri yang hendak menggelar suatu acara, apalagi kata dia, tujuan safari politik Anies adalah memperkenalkan calon pemimpin ke masyarakat. Sebelumnya, usai menyambangi Palu, Sulawesi Tenggara, Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyatakan Anies bakal bertandang ke Aceh pada Jumat pekan ini. Dia menjelaskan di Desember ini Anies Baswedan juga dijadwalkan menghadiri perayaan Natal di Papua. Insya Allah kita acara Natal bersama di Papua, ujarnya. Nasdem ungkap hambatan safari Anies Baswedan izin cabut tanpa alasan jelas. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan dijadwalkan menyambangi Aceh pada 2-3 Desember 2022. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan Anies bakal bertemu tokoh masyarakat dan memberikan pidato kebangsaan. Usai dijagokan Partai Nasdem sebagai capres, Anies kejar bersafari ke sejumlah daerah. Kendati demikian, Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies hendak bersafari, salah satunya ke Serambi Megah. Adapun hambatan yang dimaksud Ali adalah perizinan penggunaan lapangan yang tiba-tiba dicabut oleh pemerintah daerah. Ali mengaku baru dihubungi oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Aceh hal ihwal ini. Ali menegaskan agenda safari politik Anies ke Aceh tidak batal. Dia mencontohkan hambatan serupa kalau Anies menjambangi Jawa Barat. Menurut dia, ada pihak yang mendekat bupati sehingga urusan izin menjadi pelik. Kedepannya, Ali berharap negara memfasilitasi anak negeri yang hendak